Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita mereaction video-video TikTok secara random lagi. Ini masih kasus-kasus yang masih sama ya. Dan secara khusus di sini ada beberapa orang yang berkomentar tentang tanggapan-tanggapan terbaru dari Bapak Menteri Agama kita. Ada beberapa yang nggak setuju dengan pernyataan beliau yang dia sampaikan, dan itu tersebar di TV dan juga media sosial yang lainnya. Oke, langsung aja kita ke video-video yang kita reaction. Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang dia. Justru kasus yang sedang marak, ustadz santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya. Yang salah otak laki-lakinya cakul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian. Atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun, kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Ya, kalau Pak Permadi Arya dia to the point yang ngomongnya. Mungkin nanti beberapa kata-kata tertentu saya harus blur dan juga harus mute ya. Jadi supaya tidak supaya sensor lah istilahnya. Tapi ya kalian pahami sendirilah. Dia ngomong bagi saya bisa jadi apa adanya. Silakan kalian komentar. Oke, kita Guru Gembul mengomentari lagi ya apa yang menurut dia tidak setuju gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kita. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan apa tanggapan dari Guru Gembul ini atau bagaimana? Karena biasanya Guru Gembul ini menyampaikan hal-hal yang benar. Kita next. Banyak sekali yang sering ketemu dengan Rasulullah. Di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah. Pernah dipangku, pernah dipeluk Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan seorang profesor ya, menteri agama kok percaya dengan halu model Ba'ali? Coba kita simak berulang-ulang dan kita renungkan bersama. Banyak sekali yang sering ketemu dengan Rasulullah. Di sini juga banyak yang sering ketemu Rasulullah. Pernah dipangku, pernah dipeluk Rasulullah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menteri agama kita menyampaikan banyak sekali Habib Ba'alawi yang sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan mereka dipangku oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah. Sebentar, ini bisa mengajarkan yang salah loh. Diajari oleh Rasulullah. Ini ajaran Islam dari mana ya? Ada sebuah keyakinan dan pemahaman yang diberikan yang menyatakan bahwasanya ada orang di zaman sekarang dipeluk oleh Rasulullah, sering ketemu Rasulullah, kemudian diajari langsung oleh Rasulullah. Ini sangat berbahaya sekali. Sejak kapan seorang profesor terpengaruh halusinasi seperti ini? Jadi benar kalau ada yang mengatakan sepintar-pintar manusia, kalau sudah tunduk dengan Ba'ali, jadi ikut halu, ikut dengan cerita-cerita khurafat itu. Banyak sekali yang satu ketemu Rasulullah. Kemudian Habib Ba'alwi ini katanya dipangku oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah, bahkan diajari langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf, mesti saya sampaikan, pernyataan Menteri Agama ini terindikasi bisa menyebabkan kerusakan akidah umat Islam. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran penuh dengan khurafat yang secara akidah dan syariat ini tidak dibenarkan. Ini bisa berindikasi dan berpotensi melanggar syariat Islam loh, dan merusak akidah Islamiyah. Dan yang sangat kita sayangkan, yang membuat pernyataan begini bukan orang sembarangan, tapi Menteri Agama, sekaligus juga seorang profesor. Saya menyarankan kepada Pak Presiden, alangkah baiknya Menteri Agama mesti dievaluasi, karena ini sebetulnya sama sekali keluar dari mainstream akidah maupun syariat Islam itu sendiri. Ya ini ya, sekelas Ustadz Suparman
Ya, kalian tahu sendiri Ustaz Superman ini dia ada channel YouTube juga. Ya, dia komentari juga kan bahwa menurut dia itu tidak benar apa yang disampaikan oleh tadi Pak Menteri Agama itu tidak benar. Nah, ya itu kan Ustadz yang masih ya dia masih memegang istilahnya kalau di Kristen ya memegang jemaat kalau di seorang pendeta. Tapi Menteri Agama sudah di atas, tapi yang di bawah ya koreksi lah istilahnya. Kita next. Bro, Anda Akibat menghafal tidak tahu artinya. Oke, pernah apa? dengar ini enggak? Astagfirullahaladzim. Maulid Nabi Muhammad tapi pakai lagu kayak gitu. Lagunya nggak cocok dengan Maulid Nabi Muhammad loh. Maulid Nabi kita, baginda kita nggak, janganlah pakai lagu. Itu bukan salawat, bukan. Gak usah menghayati banget, ini lagu loh, lagu. Tahu bang, itu salawatan bukan ya? Nah itu dia, banyak orang ngira itu salawat. Kalau kita googling nih ya, pasti kita bacanya lagu salawat Kotukal Mayas. Padahal itu sebenarnya bukan salawat tau. Kotukal Mayas itu sebenarnya lagu yang dipopulerkan oleh namanya Abah Fakri. Itu liriknya aja, aduh kalau kalian tahu arti liriknya, wah masa sampai menghayati banget nyanyi gitu. Coba kalian lihat lah, ada nggak dikasih tahu ini artinya? Makna lagu itu sebenarnya diperuntukkan untuk kekasih perempuannya. Coba kita lihat artinya. Lihat. Kotukal Mayas ya Umari. Kalau kita lihat di Al-Ma'ani itu postur atau tubuh. Jadi Kotukal Mayas postur tubuh yang indah. Itu sep-sepannya. Jadi intinya tuh ya goyangan dengan postur tubuh indah dia gitu ya. Di sini adalah pinggang yang anggun. Walah. Kekasihku ya Umari, jadi kekasihku. Ya Husainil ban kal yusari. Maksudnya goyangannya Kan, seperti betul nih bilang, goyangan kan? ranting pohon. Jadi kalau ranting pohon yang lihat yang bergolek-golek, nah itu diibaratkan sebagai pinggang kekasihnya itu yang indah. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat dari artinya, Iya, itu iya. sama sekali nggak menunjukkan sebuah pujian-pujian terhadap. Ya ini sebenarnya kayak gini, lagunya itu diperuntukkan seperti ini. Ya begitu sep-sepannya. Jadi janganlah bawain. Ya masalahnya aneh pernah lihat orang-orang yang seperti ini membawakan lagu ini menghayati sampai nangis-nangis. Padahal dia tidak tahu artinya sebenarnya apa. Waduh. Sangat merosakan. Ya inilah kalau hanya tahu baca tapi nggak tahu arti. Kenapa? Ya mereka kira semua lagu itu lagu-lagunya salawat. Nah ini abang ini kan yang beragama Islam pun ya dia nggak setuju gitu loh dengan model begitu juga. Oke, kita next. Yang bikin gaduh Trans 7, yang di demo Transmart. Ini kayaknya bentar lagi Transjakarta nih jadi sasaran. Kalau tujuan datangnya ke KPAI buat demo, kayaknya mereka ke KAI nih. Mau ngapain lu demo komuter mau ngapain? Ini saya sebagai ketua serigala terakhir yang masih hidup di dunia ilsin gula malu, bener be. Jadi jangan menjelaskan pelangi, indahnya pelangi bagi mereka yang buta warna. Artinya kita sebagai santri atas kegaduhan ini, ayo pertontonkan nilai-nilai kebaikan di sosial media, posting yang baik, live streaming yang baik dengan cara yang baik. Jadi, ilfit. Nah ini ya, abang ini aja dari pondok tapi dia menyuarakan suaranya, dan bagi dia bukan masalah membela trans atau bukan, tapi lebih ke ya bagaimana cara beradab dengan baik. Bagi saya apa yang dia sampaikan ya ini benar juga. Kita next. Disclaimer, saya tidak anti pesantren. Saya sangat menghormati para kiai, khususnya kiai dan keluarga kiai saya, dan juga kiai anak-anak saya. Saya mencintai para ulama karena saya yakin al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kedua anak saya, baik laki-laki maupun perempuan, saat ini juga saya titipkan di pesantren Tahfidzil Quran. Maka izinkan saya berbicara bukan dari posisi pembenci, tetapi dari hati seorang ibu, seorang alumni, dan seorang yang masih mencintai dunia pesantren. Saya ingin bertanya kepada seluruh santri, alumni, bahkan yang hari ini sedang berdemo menuntut salah satu stasiun televisi. Jika kita marah ketika kiai kita dihina dan direndahkan, lalu kita berbondong-bondong membela, maka saya bertanya dengan hati yang sama. Bagaimana dengan santri yang menjadi korban pelecehan, kekerasan, atau bullying di dalam pesantren? Siapa yang akan membela mereka? Sementara pada kenyataannya, begitu banyak kasus yang dibungkam. Banyak mulut yang harus disumpal rapat-rapat demi menutupi sesuatu yang dianggap aib. Padahal menutupi kebenaran jauh lebih kejam daripada kejahatan itu sendiri. Lalu kenapa kita memilih diam?
Bukankah diam di saat melihat kezoliman? Berarti kita turut menjadi bagian dari kezoliman tersebut. Saya hanya meminta satu hal. Jika sudah ada kepastian, keadilan dan keamanan yang benar-benar terjamin bagi seluruh santri baik putra maupun putri dimanapun keberadaannya, barulah saya akan diam. Dan sebelum itu terjadi, saya akan terus bersuara. Ya, kalau kakak muslimah ini dia cukup logis ya. Jadi kalau kita mendemo yang satu, tapi kenapa masalah yang lain gak didemo? Kalau masalah yang satu dipermasalahkan, kenapa masalah yang lain seolah-olah ditutup-tutupi? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Pernyataan yang sangat bagus dan cukup menggelitik, yang membuat saya ingin bertanya hal yang sebaliknya. Memangnya negara kita ini sudah jadi apa? Sudah semaju apa negara kita ini jika dibandingkan dengan negara lain yang tidak punya santri atau pondok pesantren? Tolong jangan dilarikan argumennya ke kemerdekaan, karena kemerdekaan kita itu dicapai dari giveaway dan perjuangan seluruh rakyat, bukan cuma satu golongan atau kelompok ya. Ya, kembali lagi, ini video yang sama ya, maksudnya di akun berbeda di posting, pernah saya reaction sebelumnya dan abang ini tanggapi. Ya, mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Bagi saya ini pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya agak-agak konyol gitu loh. Memang betul mungkin mereka juga dulu memiliki peran gitu. Tapi bukan berarti hanya mereka gitu loh. Semua orang bekerja sama. Justru itu harusnya yang bagus itu. Mau jadi apa Indonesia tanpa ada kerjasama? Mau jadi apa Indonesia kalau masih aja terus berantem hanya gara-gara agama? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kalau masalah soal seperti itu ya bagi saya kurang. Kita next. Ini termasuk ganggu sih? Si ganggu itu. Saya gereja bos. Saya gereja itu lagi ibadah minggu. Jiro tik. Songe ini aja. Nah ini ya, ada orang demo teritorial takbir, tapi di sebelah kanannya tadi itu ada gereja. Dan itu hari Minggu, keterangannya itu hari Minggu dan mereka beribadah. Tapi itulah, kalau merasa sok paling benar, akhirnya mereka tidak peduli bagaimana dengan agama lain. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Vatikan sediain ruang sholat di perpustakaan bersejarah mereka bagi para sarjana muslim. Keren ya? Nama tempatnya Perpustakaan Apostolik Vatikan. Dibangunnya ruang sholat ini berawal dari permintaan para cendekiawan dan sarjana muslim yang sering berkunjung ke sana. Mereka ajuin permohonan ke Dewan Perpustakaan untuk disediakan ruangan dengan karpet buat sholat. Dewan Perpustakaan pun menyetujuinya. Wakil Prefek Perpustakaan, Giacomo Cardinali, bilang perpustakaan ini sifatnya universal. By the way, perpustakaan ini didirikan pada abad ke-15 dan dianggap sebagai pusat intelektual gereja Katolik. Jadi usianya udah lebih dari 500 tahun. Perpustakaan ini punya sekitar 80.000 manuskrip, 50.000 item arsip, dan hampir 2 juta buku. Kami bahkan memiliki Al-Quran yang sangat kuno. Kami adalah perpustakaan universal, dengan koleksi Arab, Yahudi, dan Ethiopia, serta koleksi-koleksi unik Tiongkok, kata Cardinali. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan kami menemukan bahwa kami memiliki arsip Jepang abad pertengahan tertua di luar Jepang, tambahnya. Menurut Cardinali, karakter universal itu berarti setiap budaya dan agama yang pernah berkontribusi pada pengetahuan manusia diwakili di sini. Jadi, meskipun lembaga ini milik gereja Katolik, dia juga menjadi pusat penyimpanan warisan intelektual Islam, Yahudi, Asia, dan Afrika. Perpustakaan ini unik banget loh. Ada berbagai arsip soal peradaban Islam dan juga agama lain, seperti naskah Quran kuno, naskah hadis, dan kitab teologi Islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Ada tafsir Quran karya Al-Zamakhsyari, risalah kedokteran Ibnu Sina atau Avicenna, tulisan matematik Al-Khwarizmi, dan naskah astronomi Al-Battani. Dari agama Yahudi, ada salinan kuno Talmud, kitab Ibrani abad ke-13, dan dokumen komunitas Yahudi dari Eropa abad pertengahan. Dari Asia, ada manuskrip Cina, Sanskerta, dan Ethiopia, termasuk teks Buddhis dan teks sastra klasik Tiongkok. Selain itu, terdapat peta dunia Arab abad ke-9 karya Al-Idrisi, geografer Muslim dari Andalusia, serta koin dari Kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah dengan kaligrafi Arab indah. Aksi toleransi Vatikan bukan kali ini aja.
Lembaga Pendidikan Nostra Aetate Foundation kasih beasiswa ke orang-orang yang dari agama lain, termasuk Islam, untuk belajar di institusi akademik kepausan di Roma. Lembaga ini dibentuk untuk promosiin dialog antar agama melalui pendidikan. Nah, di tahun 2023 ada 2 penerima beasiswa yang beragama Muslim. Mereka adalah Rahima Tahir Jayari dari Filipina dan Denny Iskandar dari Indonesia. Mereka ikut program studi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang kekristenan dan dialog antar agama di Roma. Langkah Vatikan menyediakan ruang sholat bagi sarjana Muslim di perpustakaan apostoliknya ini bentuk toleransi yang luar biasa. Ini nunjukin, Vatikan nggak cuma menghormati keberagaman agama lewat kata-kata, melainkan tindakan nyata. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk membatasi siapa yang boleh belajar atau berkontribusi di tempat bersejarah seperti Vatikan. Justru sebaliknya, mereka mengakui bahwa ilmu pengetahuan adalah milik semua umat manusia tanpa memandang agama. Ruang sholat di perpustakaan itu menjadi simbol bahwa toleransi sejati bukan sekedar hidup berdampingan, tapi saling memberi ruang agar setiap orang bisa beribadah sesuai keyakinannya, sambil tetap bekerja dan belajar bersama. Dari langkah kecil seperti ini, dunia bisa belajar bahwa keharmonisan antar agama bisa dimulai dari sikap saling menghargai di tempat sekecil apapun. Semoga semangat seperti ini juga bisa terus tumbuh di Indonesia, negara dengan beragam agama dan budaya. Vatikan aja bisa membuka ruang bagi perbedaan di tengah pusat keagamaannya. Indonesia juga harus bisa dong. Yuk rawat terus toleransi di Indonesia. Wajar karena Vatikan adalah negara maju dan mereka bisa memberi tempat untuk orang lain yang berbeda agama untuk beribadah. Beda dengan di Indonesia. Mungkin contohnya di satu kampung, di satu daerah, satu kota, di satu kabupaten mau didirikan gereja. Tapi dipersulit hanya karena kami mayoritas. Dan emangnya orang yang satu orang pun nggak berhak untuk beribadah, nggak berhak kalau dia membangun rumah ibadahnya. Ya itu sering terjadi di Indonesia. Kalau di Vatikan mereka maju, di Indonesia apakah mundur? Gimana menurut pendapat kalian? Bentar. Jujur, saya nggak habis ketawa lihat berita tadi. Saya kira nih ya, Menteri Agama di era Prabowo ini adalah satu-satunya menteri yang bisa diandalkan. Satu-satunya menteri yang beda dengan menteri-menteri Prabowo yang lain. Ternyata Menteri Agama makin kesini malah ikut kocak. Ya bayangkan aja, Menteri Agama malah optimis tepuk sakinah ini bisa mengurangi angka perceraian. Pertanyaannya sekarang, bos, korelasinya di mana? Korelasinya di mana? Korelasinya di mana? Padahal perceraian di Indonesia itu dipicu banyak hal, ya. Kalau seandainya perceraian karena dipicu KDRT, apakah setelah KDRT terus tepuk sakinah? Kalau ada perceraian dipicu karena perselingkuhan, ya, apakah setelah selingkuh terus tepuk sakinah? Terus kalau seandainya perceraian dipicu karena konflik antara mertua, ipar, atau yang lain-lain, terus apakah setelah itu tepuk sakinah? Ya lucu aja gitu loh. Masalahnya apa, yang dianggap dan dijadikan solusi apa? Kalau sekelas Menteri Agama menjadikan tepuk sakinah sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian, nalarnya apakah bisa juga pemerintah membuat tepuk anti korupsi untuk mengurangi korupsi? Kan enggak. Gitu loh. Kalau seandainya pemerintah bikin tepuk anti tolol, apakah pejabat-pejabat negara tidak akan tolol? Kan enggak juga. Gitu loh. Korelasinya itu loh, nggak nemu anjing. Aduh. Ya lagi-lagi ya, Menteri Agama kita dikomentari. Menteri Agama kita dikomentari. Bagaimana menurut pendapat kalian ya tentang Menteri Agama kita ini yang saya nggak tahu ya, apakah dia ini terlalu banyak kesalahan atau bagaimana, atau mungkin netizen Indonesia yang terlalu julid atau mungkin terlalu pintar. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau suka silahkan berikan like kalian, komen di bawah apa yang menjadi tanggapan dan komentar kalian tentang video-video yang sudah kita reaction bersama-sama. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.